Dan pada hari ini Pak Farouk ingin menanyakan kehadiran siswa-siswi kelas 7A. Hari ini yang tidak masuk siapa? Hadir semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita terus selalu diberikan kesehatan walafiat walaupun di luar hujan ya. Jadi luar biasa kalian, walaupun hujan deras tadi pagi, ternyata 7A ini tidak pandang menyerah dalam belajar, tetap masuk sekolah walaupun hujan ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, baik anak-anak semuanya, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, Pak Prof mau tanya dulu nih, di sini ada yang suka jalan-jalan ya? Katakan yang suka jalan-jalan, semua ya? Yang pernah jalan-jalan sama keluarga? Kemana? Mana ya, lupa. Paling jauh kemana? Paling jauh Cirebon. Cirebon ada saudara atau emang buat liburan aja? Biasanya perginya kapan? Pas mudik? Iya. Oke. Di sini tahun kemarin ada yang mudik? Ada? Coba yang mudik? Oke. Pernah nggak pada saat mudik tiba-tiba bapak kamu atau orang tua kamu itu berhenti di rest area untuk sholat? Pernah? Oke. Pada saat sholat di rest area, Papa mau tanya, itu di waktu duhur atau di waktu asar biasanya? Ada yang di waktu duhur? Oke. Ada pas berhentinya di waktu asar? Pernah nggak pada saat bapak ibu kamu pas sholat di waktu duhur berhentinya, asalnya dilewat sampai maghrib? Pernah? Pernah. Ada yang tahu nggak kenapa kok nggak sholat asar Papa? Kenapa? Pas di jalan itu kan kalau asar itu kan macet di jalan. Macet di jalan. Jadi nggak bisa itu sih sholat asar. Nggak bisa sholat asar. Oke. Tapi pada waktu sholat duhur, waktu itu tahu nggak? Waktu itu sholatnya berapa rakaat? 4 rakaat. Berarti tidak mengalami sholat jamaah. Ada nggak yang mengalami sholat jamaah qashar pada waktu di rest area? Ayo, coba. Gimana ceritakan? Jamaah, gimana caranya nak? Waktu itu yang kamu tahu tuh. sholat duhurnya 2 rakaat. Sholat duhurnya 2 rakaat. Habis itu asar 2 rakaat, 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Antara 2 rakaat ada zikir nggak? Nggak ada ya, langsung berdiri kan? Nah itu yang dilakukan. Itu namanya sholat apa? Sholat jamaah qashar ya. Nah itu yang akan kita bahas pada hari ini. Ini penting sekali untuk kita, terutama sebentar lagi kita akan mengadakan study tour ya kan? Jadi mas study tour itu 2 malam 4 hari, dari hari Kamis sampai hari Minggu. Lama itu kan? Artinya kita banyak di jalan daripada banyak di tempat. Artinya apa? Banyak orang Islam yang ketinggalan sholatnya karena masih di perjalanan. Nah, maka anak-anak, Allah memberikan solusi untuk kita. Kenapa? Allah tahu kok kita itu manusia paling sibuk di dunia itu. Ya, sampai sholat aja lupa waktunya. Kenapa? Saking sibuknya. Nah, agar sholat fardu itu tidak ketinggalan, maka Allah berikan solusinya. Anak-anak, Allah berfirman dalam satu suratnya, surat An-Nisa ayat 101. Di situ ada jawaban tentang kenapa kita masih bisa melaksanakan sholat walaupun sedang sibuk. Ya, ada yang bisa membacakan ayatnya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalat in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar salatmu jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surat An-Nisa ayat 101. Oke, terima kasih kepada saudara Putri. Semoga yang membacanya mendapatkan pahala dan yang mendengarkannya pun dapat pahala. Itu bagi yang perempuan ya. Sekarang giliran yang laki-laki. Coba siapa yang bisa membacakan surat An-Nisa ayat 101? Nah, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalat in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubin. Dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar salatmu jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surat An-Nisa ayat 4. Oke, bagus. Kepada Nabil yang sudah membacakan, semoga apa yang Nabil bacakan memperoleh pahala dan yang mendengarkan sekitar juga dapat pahala. Oke, baik. Ini merupakan satu dalil, satu perintah, satu firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menjelaskan kita dibolehkan sholat, menggabungkan dua sholat menjadi satu waktu. Itulah yang disebut jamak qashar. Tapi ada perbedaan antara jamak dan qashar. Ada jamak, ada qashar. Apa itu jamak dan apa itu qashar? Next. Baik, anak-anak semuanya perhatikan poin di depan. Ini pengertian jamak dan qashar. Pengertian jamak. Jamak adalah menggabungkan dua sholat fardu menjadi satu waktu, seperti sholat duhur dan sholat asar dikerjakan pada waktu sholat duhur. Begitupun sholat duhur sama sholat asar itu dikerjakan di waktu sholat asar. Ya, jadi intinya sholat jamak adalah sholat fardu, bukan sholat sunnah ya. Sholat fardu. Tahu sholat fardu? Ada berapa? Ada 5. Apa aja? Zuhur, asar, maghrib, isya. Ya. Nah, Pak Faruk, sholat mana aja yang boleh dijamak? Yang jelas, yang boleh dijamak adalah sholat duhur dan sholat asar, sholat maghrib dan sholat isya. Ya, berarti yang tidak boleh dijamak itu hanya sholat subuh. Karena waktu antara sholat subuh dengan sholat yang lain itu jauh waktunya. Ya, dan waktu subuh waktunya kita beristirahat sebelum subuh malam harinya kan. Maka dari itu ketika bangun tidur kita tidak ada namanya jamak, langsung laksanakan sholat subuh. Nah ini tadi ada kasus teman kalian soal sholat dua rakaat itu, ya itu namanya sholat jamak, menggabungkan dua sholat menjadi satu waktu. Paham sampai sini? Sudah ada penjelasan dari Elang tentang sholat jamak di waktu duhur sama asar. Nah, sekarang Bapak bertanya, di waktu maghrib sama isya boleh tidak? Boleh Pak, karena kalau di waktu maghrib nggak sempat boleh di waktu isya. Begitupun sebaliknya, kalau nggak sempat isyanya boleh di maghribnya. Oke. Ya, berarti anak-anak di sini udah pada ngerti semua nih tentang kualifikasi ketentuan sholat jamak ya.
sekarang yang menjadi perbedaan adalah tentang sholat qosornya. Kalau tadi sholat jamaah itu tentang waktunya yang jadi satu, ya, soal waktu jadi satu. Tapi rokaatnya tetap, nah, ya, kalau sholat duhur 4 rokaat, asar 4 rokaat, tapi cuma beda waktu aja, waktunya digabungkan jadi satu. Begitupun maghrib sama isya, maghribnya 3 rokaat, isyanya 4 rokaat. Jadi kalau sholat jamaah itu tidak merubah rokaatnya, tapi hanya merubah waktunya saja. Nah, inilah perbedaannya nanti. Sekarang kita lihat pengertian sholat qashar. Next. Nah, perhatikan, sholat qashar adalah meringkas rokaat sholat. Perhatikan garis bawahinya, meringkas rokaat sholat fardu, ya, bukan sholat sunnah ya, yang 4 rokaat. Nah, tuh, ya, sholat fardunya 4 rokaat diringkas menjadi 2 rokaat. Coba sholat fardu apa saja yang jumlahnya 4 rokaat? Apa aja? Zuhur, asar, isya. Berarti anak-anak yang boleh diqashar, yang boleh diringkas rokaatnya itu hanya sholat duhur, asar, dan isya. Berarti yang nggak boleh diqashar sholat apa? Subuh sama maghrib. Subuh dan sholat maghrib. Kenapa? 3 rokaat kalau dikurangi tinggal berapa? Atau misalkan sholat subuh dikurangi, nggak ada. Jadi nggak mungkin ya. Jadi yang hanya boleh diqashar adalah sholat duhur, sholat asar, dan sholat isya. Paham ya? Jadi kesimpulannya apa Pak Faruk? Jadi sholat jamaah qashar perbedaannya adalah satu, kalau sholat jamaah itu hanya masalah waktu, rokaatnya tidak sudah dirubah, tetap rokaatnya ya. Tapi kalau misalkan sholat qashar itu masalah rokaat, yang jumlah rokaatnya 4 rokaat menjadi 2 rokaat. Paham semuanya? Oke. Next, nah. Sekarang kita masuk kepada macam-macam sholat jamaah qashar, takdim, dan takhir. Nah, perhatikan baik-baik anak-anak. Ini yang kadang terkeliru oleh kita dalam mengartikan takdim dan takhir. Jadi perhatikan baik-baik. Sholat jamaah takdim adalah sholat jamaah yang dikerjakan di waktu awal, baik itu di waktu zuhur atau di waktu maghrib. Itu waktu awal, ya kan? Sedangkan sholat jamaah takhir itu dikerjakannya di waktu yang kedua atau waktu yang terakhir. Contohnya dikerjakannya di waktu asar atau di waktu isya. Itu ya. Oke, sekarang Pak Faruk mau minta reviewnya dari kalian. Siapa yang bisa menjelaskan kembali apa yang Pak Faruk sampaikan? Jamaah takdim contohnya apa? Nah, misalkan nih, sholat duhur sama sholat asar dikerjakan di waktu apa? Duhur, pintar. Terus kalau misalkan sholat maghrib sama sholat isya dikerjakan di waktu apa? Betul. Nah, sekarang contoh jamaah takhir, ya. Nah, misalkan nih Pak Faruk sholat duhur sama sholat asar dikerjakan di waktu apa? Waktu apa? Kan. Kalau soal contoh sholat jamaah takhir, misalkan nih Pak Faruk sholat duhur sama sholat asar dikerjakannya di waktu apa? Asar. Oke. Terus kalau misalkan Pak Faruk sholat maghrib sama sholat isya nih dikerjakannya di waktu apa? Betul sekali. Tepuk tangan untuk Oke, baik anak-anak. Tadi kita sudah menjelaskan tentang materi sholat jamaah dan sholat qashar. Ya. Nah, sekarang tentang prakteknya. Biasanya kalau misalkan kita tidak praktekkan langsung, itu kita akan lupa cara melaksanakan sholat jamaah dan qashar. Oke, di sini ada yang bisa nggak membacakan niat sholat duhur takdim?
di waktu awal. Silakan. Ada yang bisa? Oke, silakan. Fardu dhuhri arba'a rakaatin majmu'an Ma'al asri jam'an taqdimin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Oke, bagus. Untuk yang perempuan silakan dibaca. Usolli fardul asri arba'a raka'atin majmu'an ma'ad dhuhri jam'at taqdimin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Oke, satu lagi silakan. Niat sholat isya takdim. Usolli fardal isya'i arba'a raka'atin majmu'an ma'al maghribi jam'a taqdimin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Li fardhu dhuhri rak'ataini qasran majmu'an ma asri jam'a takdim mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, apa yang kalian praktekkan tadi itu contoh melaksanakan sholat jamak qashar di waktu awal atau takdim. Begitupun di takhir sama caranya, ya, 2 rakaat tanpa jeda. Habis salam langsung berdiri lagi meniatkan sholat berikutnya, ya. Nah, setelah salam kedua selesai, silakan boleh berzikir. Seperti itu caranya. Kesimpulannya adalah, kenapa sih Allah berikan solusi ini kepada kita? Ini bentuk rasa sayang Allah kepada hambanya. Allah itu maha tahu, Allah itu maha mengerti setiap hambanya. Makanya diberikan solusi agar hambanya yang taat kepada Allah tidak berdosa. Ya, coba seandainya tidak ada perintah seperti ini, bagaimana orang tua kalian yang sibuk 24 jam, ya, meninggalkan sholat gara-gara pekerjaan? Apa nggak berdosa itu? Dosa kan? Makanya Allah berikan solusi untuk menjamak, menggabungkan 2 waktu menjadi 1, atau mengqashar, yaitu meringkas yang tadi yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Agar apa? Agar pekerjaan bapak ibu kalian yang sibuk itu dapat diselesaikan, atau perjalanan jauh kalian dapat berjalan dengan baik sesuai dengan waktu yang ditempuh. Paham ya sampai sini? Jadi silakan gunakan praktek sholat jamak qashar ini pada kondisi-kondisi tertentu, baik itu dalam perjalanan jauh atau dalam kesibukan yang memerlukan waktu sampai berhari-hari. Tapi ingat, tidak boleh dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai nanti kayak gini, wah udah tahu nih ilmu jamak qashar, nantilah saya pengen sholat duhurnya nanti pas asar sekalian dijamak. Nggak boleh kayak gitu ya.
Atau maghribnya nanti sekalian sholatnya di waktu isya, nggak boleh. Ya, itu hanya berlaku kalau kita perjalanan jauh. Maka haramlah diri kita kalau sampai melaksanakan jamak qashar di waktu-waktu seperti ini. Ya, paham ya? Oke, kalau paham dan terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah dan doa akhir. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.